Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Afifah, mahasiswi Universitas Hasyim Asy'ari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Hak dan Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan serta Akibatnya dalam rangka menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, yang pertama adalah pengertian tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak bisa kita dapatkan apabila kita telah memenuhi kewajiban. Baik, selanjutnya ialah teori tentang hak. Ada beberapa macam teori tentang hak. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Teori ini menjelaskan bahwasanya hak adalah sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua ialah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini menjelaskan bahwasanya hak adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga ialah teori gabungan. Teori ini terdiri dari Apeldoorn-Hak, Utrecht-Hak, dan Limer-Hak. Baik, selanjutnya adanya proses sosialisasi hukum akan berhubungan pula dengan proses sosialisasi hak. Sosialisasi yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan mengubah pula sifat dan tujuan hak. Di sini hak akan mengalami proses penyosialan atau yang disebut dengan sosialisasi tadi. Menyalahgunakan hak juga dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuannya, karena tiap hak diberi tujuan sosial, akan tetapi hak tidak melindungi kepentingan sosial. Dan menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya berarti menyimpang dari tujuan hukum dan berarti menyimpang pula dari menjamin kepastian hukum. Selanjutnya ialah macam-macam hak. Yang pertama ada hak mutlak. Hak mutlak ialah setiap kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Macam-macam hak mutlak meliputi hak pokok dasar manusia atau asasi, hak publik absolut, dan sebagian dari hak privat atau keperdataan. Selanjutnya yang kedua ialah hak relatif. Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu. Macam-macam dari hak relatif meliputi hak keluarga relatif, hak publik relatif, dan hak kekayaan relatif. Selanjutnya ialah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Ada beberapa wujud dari akibat hukum. Di antaranya ialah yang pertama, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Yang kedua ialah lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Yang ketiga ialah lahirnya sanksi apabila ada sebuah tindakan yang melawan hukum. Baik, sekian penjelasan saya tentang hak dan perbuatan hukum bukan perbuatan serta akibatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.